Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Puspitasari dari program studi Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil kegiatan praktik kerja lapangan di PT Asia Makmur. Baik, yang pertama adalah profil perusahaan. PT Asia Makmur ini didirikan oleh Bapak Budi Setiawan pada tanggal 11 Agustus 1998 di Teluk Betung Selatan. Selanjutnya, PT Asia Makmur ini bergerak di bidang eksportir biji kopi dan memiliki dua bangunan usaha. Yang pertama merupakan kantor pusat dan juga gudang pertama yang terletak di Jalan Ki Agus Anang nomor 31 Ketapang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Dan juga yang kedua itu terletak di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Dan perusahaan ini memiliki kurang lebih 70 karyawan tetap. Selanjutnya, itu ada alur proses produksi. Yang pertama itu bahan baku. Bahan baku merupakan kopi asalan yang masuk, yang dikirim oleh tengkulak maupun petani ke perusahaan. Lalu tahap selanjutnya itu pengecekan kadar air. Di sini karyawan PT Asia Makmur akan melakukan pencolokan di karung atas truk kopi asalan. Ini digunakan untuk mengetahui akan diletakkan di mana kopi asalan tersebut, apakah di oven A atau di oven B. Lalu tahap selanjutnya adalah penimbangan, dan setelah itu ada saat pembongkaran muatan, ada juga quality control, yaitu pencolokan kopi 100%. Ini digunakan untuk menghitung rendemen kopi yang akan menentukan harga jual kopi tersebut. Lalu selanjutnya adalah pengovenan dan sortasi. Di sini akan ditentukan kopi asalan akan masuk ke oven A atau oven B. Oven A ini akan memproduksi kopi asalan yang memiliki kadar air kurang lebih dari 16%, dan juga oven B ini akan memproses kopi asalan kurang dari 16%. Lalu selanjutnya itu masuk ke mesin ayakan. Mesin ayakan ini terdiri atas dua tahap. Yang pertama itu pemisahan antara gelondong, green bean, dan juga kulit kering. Lalu juga yang berikutnya itu mesin yang memisahkan biji besar, biji medium, dan juga biji kecil. Lalu selanjutnya kopi tersebut akan masuk ke mesin Suton. Mesin Suton ini akan memisahkan kopi berat, kopi sedang, dan juga kopi ringan. Lalu selanjutnya akan masuk ke sortek. Di sini kopi akan mengalami sortasi lagi, yaitu biji coklat dan juga biji hitam. Lalu yang terakhir itu akan masuk ke silau hasil. Selanjutnya itu ada quality control. Dalam proses produksi tersebut, setiap 1 jam sekali, karyawan quality control akan mengontrol hasil produksi dari proses tersebut. Lalu selanjutnya itu pengepakan. Ini juga ada penimbangan, juga ada penyimpanan, lalu proses ekspor lokal maupun luar negeri, dan yang terakhir adalah pembukuan. Selanjutnya ini jenis bahan baku dan juga barang-barang jadinya. Yang pertama itu bahan baku merupakan kopi asalan yang berasal dari petani. Lalu yang kedua itu hasil proses, ada ILB 350, 400, 425, dan juga 450, ada defect 45, ada EKDF 60, 80, 100, 120, 150, goni ataupun curah. Lalu juga ada kopi 2025 dan 3035, goni atau curah. Ada juga ROB 60, 65, ada juga Vexel spek, ada Vexel kulit, ada biji kecil olahan, ada gelondong olahan, kopi batu olahan, asalan kering olahan, awul-awul, kulit kosong, kulit isi, bahan 25
bahan 20-25, dan kopi 30-35. Lalu selanjutnya itu ada quality control. Jadi quality control ini bekerja dalam tes kadar air, lalu tes trase, defect kopi, dan juga menghitung ILB. Yang pertama itu tes kadar air. Jika kadar air kurang dari 20%, maka sampel kopi yang diambil adalah 100 gram lalu dimasukkan ke cara tester. Lalu bila kadar air kopi asalan tersebut lebih dari 20%, maka sampel kopi yang diambil hanya 50 gram namun ditambah 2 lalu dikali 2. Selanjutnya itu tes trase. Tes trase ini dilakukan untuk kopi asalan maupun kopi jadi. Untuk kopi asalan itu digunakan untuk menghitung rendemen yang nantinya akan menentukan harga jual kopi tersebut. Sedangkan untuk trase barang jadi ini digunakan untuk menghasilkan kopi 20-25 atau 30-35. Lalu selanjutnya ada defect kopi. Defect kopi ini menghitung nilai cacat sesuai dengan SNI. Lalu selanjutnya ada menghitung ILB atau extra large bean atau biji besar. Nah baik, selanjutnya itu ada standar quality di PT Asia Makmur. Standar quality kopi asalan ini memiliki kadar air 14,5%. Standar quality asalan kering atau hasil proses yang ada di silau memiliki kadar air 13-14%. Biasanya itu 13% karena di kadar air 13% ini kopi memiliki keadaan yang aman, tidak akan busuk maupun berjamur. Lalu alat ukurnya ini merupakan cara tester. Lalu juga ada standar ekspor. Standar ekspor ini biasanya kadar airnya 13,5%. Namun tidak menutup kemungkinan sesuai dengan permintaan importir. Lalu di sini ada meja quality control. Meja quality control ini harus dilengkapi dengan lampu penerangan. Ada juga cara tester untuk mengukur kadar air, ada juga timbangan manual dan juga kalkulator serta kertas dan pena. Lalu di sini ada nota kopi asalan. Nota kopi asalan ini digunakan untuk perusahaan menghitung rendemen kopi yang akan diberikan kepada penjual kopi ke perusahaan PT Asia Makmur, dan di sini juga akan ditentukan berapa harga kopi yang dikirim tersebut. Rumus trase ini ada 2. Yang pertama itu kadar airnya 14%, lalu hasil trasenya. Trase ini biasanya ada biji hitam, coklat, busuk, pecah, dan juga gelondong. Dikurang 5, lalu dibagi 3. Yang rumus kedua ini kadar airnya 13%, lalu hasil trasenya itu dibagi 4. Selanjutnya itu proses ekspor kopi di PT Asia Makmur. Ekspor lokal itu pihak yang terlibat adalah perusahaan terkait, baik penjual maupun pembeli, yaitu eksportir maupun importir. Ada juga trader namun merupakan karyawan dari perusahaan-perusahaan yang akan melangsungkan ekspor lokal tersebut. Lalu selanjutnya itu pembelian kopi biasanya menggunakan karung goni. Lalu contoh pembeli dari PT Asia Makmur ini adalah Kapal Api, Top Kopi, Kopi Luwak, dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Lalu ekspor luar negeri. Ada 6 pihak yang terkait, yaitu eksportir, importir, IMKL atau ekspedisi muatan kapal laut, fumigator, surveyor, dan juga bank. Lalu adanya fumigasi baik langsung maupun tidak langsung. Ada pengepakan kopi secara curah ataupun goni. Biasanya untuk kopi curah itu menggunakan inlet. Lalu contoh pembeli dari PT Asia Makmur ini adalah Tarleong dari Malaysia, Italia, Algier dari Arab Saudi, dan juga lain-lain. Lalu selanjutnya adalah shipping instruction. Di sini memuat seluruh informasi mengenai barang
dan juga pihak-pihak terkait. Di sini dijelaskan harus ada berapa karung, berapa kilogram, lalu mutu kopi seperti apa, lalu pihak-pihak yang terkait juga siapa. Selanjutnya itu ada fumigasi. Fumigasi merupakan upaya pengendalian hama menggunakan pestisida. Lalu fumigasi ini bisa dilakukan pada saat barang telah dikemas di dalam kontainer atau masih dalam penyimpanan atau di gudang. Lalu fumigasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan tabung gas yang berisi gas, metil, dan juga bromid. Bisa juga menggunakan dolomit. Dolomit ini biasanya digunakan dalam fumigasi di dalam gudang dan dilakukan sehari sebelum pengangkutan. Lalu yang terakhir itu ada pembukuan. Pembukuan ini ada 3 buku yang harus dijadikan laporan. Yang pertama adalah buku barang masuk, yaitu buku untuk pencatatan pembelian kopi. Selanjutnya ada buku barang keluar, yaitu buku untuk pencatatan ekspor kopi baik lokal maupun luar negeri. Lalu juga ada buku angsuran, yaitu buku untuk pencatatan pemindahan barang antar gudang. Lalu apabila terjadi penolakan kopi dari pihak importir, maka dicatat di dalam buku angsuran. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.